To understand that the system of education in abroad is not just mere digitalization. It's not merely digitalization. Di sana masih ada kafur, masih ada whiteboard, masih ada spidol. There are traditional means of teachings and pedagogy like using chalks and board. Karena di Indonesia itu dipahami pendidikan yang baik itu, modern itu adalah serba digital. There are some misconception in Indonesia that what's so-called modern education is limited to screens and digitalization. Dari anak-anak yang sekolah mau dan sekolah di seluruh Jawa Barat itu, nanti anak-anak yang terbaiknya 10 orang akan saya biayai kuliah gratis di Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat siap-siap go internasional. Selain memperbaiki tata kelola tata ruang kota dan desa, juga infrastruktur, KDM memperbaiki sumber daya manusianya melalui sistem pendidikan. Bergandengan tangan dengan Profesor Bagus Mulyadi, KDM memiliki komitmen bagaimana ke depan Jawa Barat ditata dan dikelola oleh sumber daya manusianya yang lebih baik dengan menyiapkan sistem sejak dini. Juga Gubernur bersama dengan Sekretaris Daerah Bapak Herman Suryatman menyiapkan seluruh ASN di Jawa Barat untuk memiliki komitmen, yaitu melayani sepenuh-penuhnya kepentingan masyarakat. Baik, untuk itu kita saksikan saja beberapa video kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anu maha perkasa, anu maha kawasa, sim kuring ngagaduan niat, anu pancak hayang ngabajukeun kota Bogor, sate kapolah, beak dengkak ke rakyat kota Bogor. Sim kuring siap, Tohpati, jiwa raga, ke rakyat kota Bogor. Sangkan hirupna bahagia, sangkan hirupna sejahtera. Momentum Hari Tatar Sunda, momentum Napak Tilas Pajajaran, momentum kirap Bino kasih sang yang pakai, insya Allah dijadikan spirit, semangat untuk merubah keadaan. Sangkan Bogor istimewa, pikeun Jabar istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah nang tayungan. Itulah ikrar dan janji Bupati, Camat, dan Lurah seluruh Kabupaten Bogor. Semoga ini juga diikuti oleh kabupaten-kabupaten lainnya, sehingga Jawa Barat di tahun 2029 sudah terlepas dari yang namanya kemiskinan, jalan rusak, sekolah-sekolah yang rusak, sehingga Jawa Barat sesuai dengan visi misi KDM menjadi Jawa Barat yang istimewa, masyarakat yang juga istimewa. Saya, kata orang, cari citra, salah. Saya setiap hari itu tidak mencari citra, saya menyelesaikan masalah walaupun saya dicitrakan buruk, nggak ada masalah bagi saya. Karena pemimpin bukan cari citra, pemimpin bekerja. Saya lebih memilih dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang dibanding saya hanya mencari citra-citra tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeli negara?
Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Nah kan kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini, fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai, fasilitas pemerintah dipakai terus. Kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus, pengen wisatanya naik tapi nggak diurus. Ya gimana? Di daerah Ciater diizinkan ditanamin tebu. Saya bilang salah, nggak bisa. Tarik. Saya begitu Pak caranya. Setelah itu apa? Yang 100 hektar tanamin lagi teh. Ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kenapa? Kalau nggak ada teh itu hotel di puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang di Ciater nggak akan laku, nggak akan. Saya bilang boleh ngitung ini berapa teh di sini untungnya, tapi implikasi terhadap itu pada Citarum terjadi pendangkalan. Biaya perawatan Citarum per tahun 1 triliun. Daripada ngerukin Citarum tiap tahun, lebih baik rubah kebun sayur itu di kebun teh kembali. 1, pariwisata akan meningkat, 2, air akan terjaga, 3, longsor tidak akan terjadi, 4, banjir akan tercegah. Setelah itu nanti Citarum aman. Negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah, kamu dikasih aliran sungai, kamu dikasih tanah yang subur, kamu dikasih udara yang bersih, kamu dikasih segalanya, rezekinya kamu kasih, tapi kamu kufur. Udah dikasih, Pak, apa yang gak dikasih buat Indonesia? Ini tanah surga. Cuma tanah surga ini oleh kita, karena kita busuk pikirannya, busuk hatinya, orientasinya materialisme, lu penting mah untung, tidak pernah berpikir ke depan, tidak pernah berpikir anak cucu, maka tanah surga itu dirubah menjadi tanah neraka oleh diri kita sendiri. Luar biasa. Menanggapi pidato KDM, beginilah komentar masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi KDM dimanapun berada. Dajeng nyana sehat selalu Bapak Aing, semoga selalu dalam lindungannya. Visioner, betul pisan Pak. Ini baru pemimpin yang daya pikir tinggi dan sehat. Ngena banget ke hati rakyat. Semoga kelak menjadi Presiden RI. Mantap Bapak Aing. Ini yang namanya gubernur mantap. Setuju Pak KDM. Keren. Eta pisan tapi tepat sasaran. Terharu. Sangat menyentuh hati dan rasa arah makna bicaranya. Lah kok kelas kepala negara nggak sampai sini pikirannya. Ini siapa sih? Masa iya ini cuma kelas gubernur? Mantap. Susah cari yang paham agama dan amalan. Ada di rumah ayahku banyak orang bisa bisa kesindir. KDM kalau ngomong masuk akal. Mantap. Beda banget videonya tapi presiden kalau pidatonya ikut campur. Maaf kalau ngomong sesuka hati. Yang terbaik dari yang terbaik Bapak Aing adalah ketika kamu memasuki logika. Apa itu? Mantap, luar biasa. Lanjut Presiden RI Bapak Aing. Peserta mirip siga nu heueuh mangut-mangut pesertana geus bubar angger kelakuanana terobah. Mana si Ono Surono yang suka iri sama KDM? Hebat memang KDM. Ini namanya kata-katanya berwibawa dan mencontohkan. Mantap KDM, next presiden. Gubernur Jabar ngurusin rakyat lah, Gubernur DKI masih sibuk ngurusin Persija, beda jauh. Nggak aja pemimpin atau pejabat berpikir seperti KDM karena yang lain isi otaknya duit. Jadikan RI 1 secepatnya dong. Puyeng ngelihat pemimpin yang suka menghina. Aduh apa tuh? Pidato macam apa ini? Masa pidato seorang pejabat tidak pakai teks, isinya bener banget. Saya terus Bapak KDM. Keren Pak Dedi. Kalau kita ngeliat KDM, maaf ini ke Kang Deddy itu lebih ke content creator.
Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya itu bukan konten kreator. Jadi apa yang disampaikan Pak Purbaya itu data dan faktanya seperti itu, ya kan? Kalau Kang Deddy, ya konten kreator Mas tahu sendiri tujuannya adalah untuk mungkin kita bisa katakan itu pencitraan. Untuk Bapak pengamat, ya mungkin KDM mendapatkan citra dari masyarakat, baik itu citra yang baik ataupun citra buruk. Akan tetapi, apa yang dirasakan oleh kami, KDM bekerja dengan hati, KDM bekerja sesuai fakta-fakta di lapangan, lalu dipublikasikan. Kalau saat ini itu dinamakan kreator atau konten kreator, itu bagi kita nggak masalah, apalagi bagi Gen Z. Coba nanti Gen Z di sini komentar ya, terkait kinerja KDM selama ini. Apakah menurut kalian baik atau tidak? Saya tidak membandingkan dengan kinerja Pak Purbaya yang notabene saat ini Menteri Keuangan. Beliau pastinya harus dengan data, dengan tulisan gitu. Tetapi apa yang disampaikan dan apa yang dikerjakan oleh KDM sampai saat ini bukan hanya data, Pak. Tetapi beliau sudah mengimplementasikan sehingga data-data itu tergambar melalui apa yang sudah dikerjakan. Nah, contohnya beliau membuat laporan tentang jalan, anggarannya berapa, panjangnya berapa, dikerjakan di daerah mana, lalu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Contohnya seperti ini. Sampurasunur Jabar, berikut ini kami akan menyampaikan laporan posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat. Realisasi penerimaan untuk hari Senin tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar Rp33.421.918.219 dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp20.487.691.100. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp11.930.581.500. Pajak air permukaan sebesar Rp67.212.200. Pajak alat berat sebesar Rp852.000. Opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp5.201.322. Retribusi daerah sebesar Rp152.960.535. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp777.419.562. Sedangkan pengeluaran sebesar Rp101.567.649.520 dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar Rp100.047.964.521. Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.519.684.999 dengan rincian sebagai berikut. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp86.671.090.146. Nah, wargi Jabar, tadi adalah update posisi kas umum daerah hari ini. Terima kasih untuk para wargi yang sudah taat membayar pajak dan tunggu update selanjutnya ya para wargi. Hatur nuhun. Nah, inilah Jawa Barat hari ini. Apakah wilayah lain atau provinsi lain sudah ada yang melakukan itu? Mungkin terdata iya, tetapi dapat diakses publik dengan mudah atau tidak? Atau dengan kesadaran diri pemerintah daerah itu melaporkan kepada publik, ada atau tidak? Yang ada saat ini untuk daerah lain, publik bertanya pun itu akan sulit. Gitu. Publik, sekali lagi nih, publik bertanya pun akan sulit. Benar nggak sahabat semua? Inilah Jawa Barat. Saya atau ya masyarakat Jawa Barat tidak anti kritik, silahkan. Karena kritik juga akan membantu
pemerintah daerah Jawa Barat ke depan akan menjadi lebih baik. Tetapi baiknya disertakan juga solusi, begitu. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.